Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Riza Dwi Putri. Saya mahasiswi Universitas Pamulang, program studi Teknik Informatika. Kali ini saya ingin menjelaskan UAS keamanan komputer saya, yaitu infrastruktur pembangunan keamanan. Ya, di sini kami diperankan sebagai konsultan untuk menangani rancangan blueprint atau proposal project infrastruktur pembangunan pusat data nasional suatu negara yang menaungi seluruh lembaga pemerintahan negara tersebut. Iya, dalam UAS kami ada artikel dari IDN Times yang berjudul dengan PDNS 2 diretas, layanan perbankan RI aman. Dan yang kedua artikel dari kompas.com, PDN dibobol hacker, bagaimana nasib data pribadi warga? Ini yang perlu diketahui. Nah, dari dua artikel tersebut, saya sudah dapat mengusulkan. Saya akan mengusulkan dari nomor 1, yang ke-1 yaitu keamanan infrastruktur fisik, di mana ada lokasi dan struktur bangunan, keamanan akses, redundansi, dan kontinuitas operasional. Ya, lokasi dan struktur bangunannya itu kita harus memilih lokasi yang aman. Pilih lokasi yang jauh dari zona bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Tempatkan pusat data di area yang memiliki risiko bencana rendah dan mudah diakses oleh layanan darurat. Ya, ini dia lokasi aman itu termasuk sangat penting agar tidak terjadinya kerusakan. Lalu bangunan tahan bencana. Gunakan material konstruksi yang tahan api, tahan gempa, dan dapat menahan serangan fisik. Seperti berangkas ya. Berangkas zaman sekarang itu sudah ada tahan api, tahan gempa, dan bahannya itu memang anti bencana. Dan pastikan bangunan memiliki fondasi yang kuat dan dilengkapi dengan peredam getaran untuk melindungi dari gempa. Lalu ada keamanan akses. Kontrol akses terbatas, yaitu dengan cara implementasikan sistem kontrol akses yang ketat menggunakan biometrik. Biometrik itu seperti sidik jari atau wajah juga bisa, dan kartu akses untuk membatasi siapa saja yang dapat masuk ke area pusat data. Lalu pengawasan 24 jam per 7 hari. Bisa dipasangkan kamera CCTV dengan pengawasan 24 jam per 7 hari di seluruh area pusat data, termasuk area eksternal dan internal, untuk memantau aktivitas yang mencurigakan. Dan di sini ada redundansi dan kontinuitas operasional, ya, seperti sumber daya listrik cadangan. Nah, ini sangat penting karena harus disediakan sumber daya listrik cadangan seperti UPS dan generator atau genset untuk menjaga operasional pusat data tetap berjalan meskipun terjadi pemadaman listrik. Lalu sistem pendingin redundan. Gunakan sistem pendingin ganda untuk menjaga suhu ruangan server tetap stabil dan mencegah overheating yang dapat merusak peralatan. Nah, ini dia yang kedua, keamanan infrastruktur non-fisik. Keamanan jaringan, ada keamanan jaringan dan data. Tadi ada keamanan akses, dan di sini manajemen akses, lalu pemantauan dan tanggapan darurat. Keamanan jaringan dan datanya ini yang perlu diperhatikan. Ada firewall dan IDS atau IPS-nya. Caranya implementasikan firewall yang kuat dan sistem deteksi serta penjagaan intrusi IDS atau IPS-nya untuk melindungi jaringan dari serangan cyber. Lalu ada enkripsi data. Terapkan enkripsi untuk semua data yang disimpan dan ditransmisikan guna melindungi kerahasiaan dan integritas data.
Lalu ada manajemen akses. Manajemen aksesnya itu autentikasi multifaktor. Gunakan autentikasi multifaktor untuk semua akses ke sistem pusat data guna menambah lapisan keamanan tambahan. Contohnya seperti WhatsApp itu ada two factor. Banyak sekali akun-akun atau lain-lainnya yang sudah two factor dan ini diharuskan multifaktor. Dan beberapa akun medsos saya itu kayak autentikasikan dengan two factor. Jadi faktornya itu ada berlapis-lapis baru bisa masuk ke akses tersebut. Lalu akses berdasarkan peran, batasi akses di data sensitif berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan. Ya di sini akses berdasarkan peran, misalnya direktur atau kepala IT atau kepala keamanan itu ada batas-batasannya, jadi ada yang tidak bisa buka ini, ada yang bisa buka ini, jangan semuanya bisa akses, jadi harus dibatasi. Lalu ada pemantauan dan tanggap darurat. Pemantauan real time, pasang sistem pemantauan keamanan yang aktif 24 jam per 7 hari untuk mendeteksi ancaman dan aktivitas mencurigakan secara real time. Lalu tim tanggap insiden. Untuk tim respon insiden yang siap menangani ancaman keamanan dan pengolahan sistem darurat dengan cepat dan efektif. Dan yang ketiga itu ada desain proyek infrastruktur pembangunan pusat data nasional yang diusulkan. Ya ini dia flowchart-nya. Flowchart desain infrastruktur. Desain yang saya gunakan berpusat pada keamanan fisik, maintain dan manajemen data, dan jaringan maupun pemantauan dan respon. Ya, apabila tidak terlihat, saya bisa tampilkan di sini. Ya, di sini ada bangunan pusat data. Ini infrastrukturnya dari lalu berawal dari keamanan fisik. Dan keamanan fisiknya itu lokasi aman yang terkendali, struktur bangunan tahan bencana, kontrol akses terbatas, pengawasan 24 jam per 7 hari, jadi 24 jam terus, tidak boleh putus, tidak boleh lalai. Lalu redundansi daya dan pendingin, ini keamanan fisiknya. Lalu berikutnya itu ada keamanan digital. Keamanan digitalnya itu dari keamanan jaringan. Keamanan jaringannya ada firewall dan IDS dan atau IPS-nya. Lalu ada enkripsi data. Dan keamanan jaringan yang lainnya itu manajemen aksesnya, autentikasi multifaktor, lalu akses berdasarkan peran. Nah, lalu di sini ada pemantauan dan responnya, yaitu pemantauan real time dan tim tanggap insiden. Ini semua sudah saya jelaskan dari page yang sebelumnya tadi. Lalu deskripsi desain infrastruktur. Perimeter keamanan fisik. Dari fencing dan guard postnya. Terdapat pagar tinggi dan pos penjaga di sekitar pusat data untuk mencegah akses fisik tidak sah. Ya, untuk kontrol entry points-nya, setiap titik masuk memiliki kontrol akses biometrik dan kartu dengan pengawasan CCTV 24 jam. Sistem deteksi dan pencegahan fisik, yaitu surveillance system, dipasangkan CCTV di seluruh area untuk pengawasan terus-menerus. Intrusion detection, sensor gerak dan alarm dipasang di titik kritis untuk mendeteksi dan mencegah intrusi fisik. Lalu ada struktur bangunannya. Di sini struktur bangunannya itu disaster proof building, yang tadi saya jelaskan, yaitu bangunan pusat data yang tahan gempa dan terbakar untuk melindungi peralatan kritis. Redundant power supply, sumber daya listrik dari UPS dan generator genset cadangan untuk memastikan operasional terus berjalan meski terjadi bangunan listrik. Ini masih sama yang seperti sebelumnya. Lalu ruang data dan keamanan digitalnya. Nah, di segregated network zones, jaringan dibagi menjadi beberapa zona untuk mengisolasi data sensitif dari area yang kurang aman. Lalu firewall juga sama seperti firewall yang kuat dan sistem verifikasi
serta pencegahan intrusivitas untuk melindungi jaringan dari cyber. Kalau bisa kalau bisa berbayar ya untuk keamanan ini, tidak bisa yang gratis atau mengandalkan antivirus bawaan, firewall bawaan. Data inskripsinya juga baik saat disimpan maupun saat transmisikan untuk mencegah pencurian data. Dan sistem pendingin dan kebersihan juga sudah saya jelaskan tadi, redundant cooling systemnya, sistem pendingin ganda yang menjaga suhu ruangan tetap optimal dan mencegah overheating, karena setiap perangkat apapun pasti sudah umum kalau memang datanya makin banyak itu dia makin panas. Jadi bukan data makin panas, tapi memproses setiap apa yang dijalankan itu pasti makin panas. Jadi di ruangannya itu harus ada sistem pendingin ganda agar tidak ada overheating. Clean room environment. Area server memiliki lingkungan yang dikontrol kebersihannya untuk mengurangi risiko kerusakan peralatan. Ini sama ya, kayak contoh seperti kebetulan kantor lama saya ada satu ruangan yang memang kita tidak tahu ada tiba-tiba ada tikus lewat atau sebagaimananya. Itu pun sangat fatal karena mereka bisa gigit kabel atau gigit perangkat, karena tikus itu seperti hama juga, dan seperti kotor-kotoran atau basah dan lain-lain itu perlu diperhatikan. Pemantauan dan respon. Real-time monitoring, sistem pemantauan keamanan secara real-time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Lalu insiden respon tim, yang ini perlu diperhatikan juga. Insiden respon timsnya, tim respon insiden siap 24 jam 24/7 untuk menangani ancaman keamanan dengan cepat. Jadi kalau misalnya ada kejadian seperti sebelumnya yang ada di artikel ini, mungkin insiden respon tim, atau kalau di pabrik itu seperti quality control, kita perlu memperhatikan para karyawan yang memang apa-apa saja yang mereka lakukan, atau mungkin mereka ada salah klik email atau apapun, itu harus memang benar-benar dilaporkan dan harus benar-benar ditindak. Jika tidak, mungkin akan kejadian seperti kemarin, karena memang server itu gampang sekali diakses apabila tidak dijaga. Contoh SOP penanganan ransomware-nya. Di sini ada flowchart dan penjelasannya. Ya, ini contoh SOP-nya. Ini laptop saya melintas. Iya, contoh SOP penanganan serangan ransomware. Flowchart samping merupakan contoh SOP penanganan serangan ransomware agar dapat mengurangi dampak yang timbul jika terjadi serangan dengan proyek yang sedang saya kerjakan. Ini apabila tidak terlihat, kita bisa ke sini. Ya. Jadi dimulai dengan deteksi serangan ransomware, lalu isolasi sistem yang terinfeksi jika sudah terdeteksi, nonaktifkan jaringan untuk mencegah penyebaran. Jadi langsung diblok saja. Notifikasi tim keamanan dan manajemen, lalu identifikasikan dan analisis ransomware tersebut, lalu mencari solusi deskripsi atau restore. Jadi yang tidak ada solusinya ini evaluasi dan lapor ke pihak berwenang. Biasanya ini agak lama. Lalu ada solusinya itu pulihkan data dari backup atau deskripsi, lalu review dan perkuat keamanan, lalu selesai. Ya, seperti itu. Penjelasannya bisa dilihat di sini. Isolasi sistem terinfeksi. Tadi tindakan pertama adalah mengisolasi sistem terinfeksi untuk mencegah penyebaran malware ke perangkat lain. Jadi kalau bisa servernya langsung dimatikan semua. Menonaktifkan jaringan yang terhubung untuk meminimalkan risiko penyebaran ransomware lebih lanjut.
Lalu notifikasi, informasikan tim keamanan dan manajemen untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan. Yang tadi saya jelaskan, jika ada terjadi apa-apa bisa langsung notis ke tim keamanan dan manajemen. Identifikasi dan analisis. Identifikasi jenis ransomware dan analisis dampak untuk menentukan langkah penanggulangan. Lalu solusi deskripsinya atau restore, jika ada solusi untuk deskrip data atau restore dari backup, segera lakukan untuk pemulihan data yang terinfeksi. Lalu evaluasi dan lapor, jika tidak ada solusi deskrip, evaluasi kerugian dan laporkan ke pihak berwenang untuk tindak lanjut. Review keamanan, setelah serangan ditangani, lakukan review dan perbaikan keamanan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Ya, dengan desain ini pusat data nasional diharapkan mampu menghadapi berbagai ancaman dan memastikan operasional serta data tetap aman dan terjaga. Ya, jadi seperti itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.